Halo, perkenalkan nama saya Peter Jayanegara Simanjuntak dengan BUP 808, merupakan mahasiswa Magister Teknik Informatika Universitas Sumatera Utara. Izinkan saya untuk meresum materi workshop rumah penelitian yang judul bedah buku penulisan artikel ilmiah dan proposal riset dilaksanakan pada tanggal 8 hingga 9 April 2022 oleh Profesor Dr. Miko dan timnya. Adapun agenda dari workshop ini pada tanggal 8 ada penyampaian 4 materi, overview buku, metodologi penelitian, dosen metodologi, dan tahapan melakukan riset. Lalu di hari berikutnya ada 4 sesi, pertama artikel ilmiah, proses review paper, dan studi kasus. Bagian pertama dari workshop ini adalah pengenalan buku dan tulisan proposal riset. Adapun buku beliau yang pernah beliau buat pada tahun 2015 terdiri dari 5 bab. Dahuluan, penulisan artikelnya, sistematika, etika, dan langkah publik. Namun pada buku yang akan datang ada penambahan beberapa bab, antara lain ada proses review paper dan ada kasusnya. Lalu pada bagian kedua, metodologi penelitian. Di sini kita harus tahu dulu apa perbedaan metode dan metodologi. Metode adalah teknik untuk mengumpulkan dan analisis data, sedangkan kerangka konseptual yang digunakan untuk melakukan metode ini merupakan bagian dari metodologi dan juga elaborasi dari metode penelitian. Lalu pada bagian ketiga, desain metodologi. Desain metodologi atau blueprint penelitian berisikan rencana untuk mengumpulkan, dan menganalisis data yang dibuat untuk menjawab pertanyaan penelitian. Tidak ada satupun metodologi yang cukup baik. Ini tergantung semua jenis situasi isi penelitian. Peneliti harus membuat atau memilih mana metodologi yang cocok untuk kasus penelitian yang sedang dihadapi. Lalu kualitas metodologi tergantung pada tujuan pertanyaan dan kendala penelitian seperti tes data, waktu maupun biaya penelitian. Lalu ada juga sebelum membuat metode penelitian kita harus tahu strategi penelitiannya. Strategi ini adalah rencana untuk mencapai suatu tujuan. Strategi penelitian membantu kita menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian strategi tergantung pada tujuan dan pertanyaan penelitian. Lalu tahap berikutnya adalah eksperimen. Eksperimen ini diaplikasikan dengan pendekatan tes deduktif. Tujuannya untuk mempelajari hubungan sebab akibat. Lalu selanjutnya ada riset survei. Ini digunakan untuk sistem mengumpulkan informasi dari orang, lalu dideskripsikan, dibandingkan atas perilaku, sikap pengetahuan mereka. Ini disampaikan oleh Pink pada tahun 2003. Lalu ada angka berikutnya yaitu studi kasus. Studi kasus ini berfokus dalam mengumpulkan informasi tentang suatu benda atau objek, kejadian, atau aktivitas. Lalu ada campur tangan peneliti, ada korelasi yang dijalankan pada lingkungan natural, dan minimum campur tangan dari peneliti. Ada juga kausal, sebab akibat. Berbeda dengan koresional di mana peneliti dengan sengaja memanipulasi variabel tertentu dapat melihat pengaruh dari variabel tersebut terhadap keluaran penelitiannya. Selanjutnya minimal interference dilakukan pada penelitian korelasi. Peneliti tidak melakukan variasi pada variabel penelitian. Lalu ada modern interference dilakukan pada penelitian yang bersifat kausal akibat. Peneliti melakukan variasi dari variabel penelitian. Penelitian ilmu komputer biasanya banyak menggunakan metode ini. Lalu ada berikutnya setting penelitian. Setting dilakukan secara normal.
lingkungan asli dan dapat dilakukan secara artifisial atau laboratorium sesuai dengan penelitian inginkan. Umumnya penelitian korelasional memiliki setting sesuai dengan lingkungan aslinya. Sedangkan yang kausal, yang laboratorium itu sudah dikondisikan dengan variabel tertentu. Pada penelitian ilmu komputer biasanya lebih banyak dilakukan di lab eksperimen, yang dimana peneliti sudah melakukan setting atas variabel yang ingin diteliti. Dan juga field study, penelitian ilmu komputer biasanya dilakukan pada saat hilirisasi produk yang diterapkan di lingkungan sebenarnya. Lalu selanjutnya ada unit analisis. Ini mengacu pada tingkat agregasi data yang dikumpulkan selama tahap analisis. Penting untuk memutuskan unit analisis data yang dijadikan patokan untuk merumuskan pertanyaan penelitian. Halnya dikarenakan metode pengumpulan data, ukuran sampel, dan variabel dapat ditentukan oleh tingkat agregasi data. Lalu ada beberapa macam unit dari individu, data dikumpulkan individu, kelompok, data dikumpulkan kelompok, dan skala lebih besar seperti industri. Terus selanjutnya bagian keempat, tahapan melakukan riset. Pertama dalam melakukan tahap riset adalah mencari ide masalah dengan studi literatur, mengumpulkan sumber permasalahan. Lalu ada juga literatur review. Literatur review ini adalah memilih dokumen baik yang diterbitkan ataupun belum, yang berisi tentang informasi-informasi yang mendukung penelitian. Ini seperti disampaikan pada Hart tahun 1998. Literatur review merupakan proses mengidentifikasi teori dan penelitian sebelumnya, mendapatkan gambaran bahwa ada celah di penelitian itu yang bisa dapat diusulkan untuk penelitian. Itu seperti disampaikan oleh Ridley 2012. Lalu berikutnya adalah merancang penelitian. Nah, ini ada beberapa desain. Yang pertama desain, bagaimana desainnya, apakah eksperimen, survei, kasus, apakah penelitiannya, rancangan penelitiannya, metodenya apa yang digunakan, alami atau berbentuk pertanyaan, data atau analisis, dan juga pandangan dunia bagaimana positif atau konstruktif, transformatif atau pragmatif. Lalu dari ketiga apa ini dapat nanti apakah rancangan penelitian itu secara kualitatif, kuantitatif, atau penggabungan. Lalu selanjutnya adalah mengumpulkan data. Ya, data primer, data yang diamati dan dicatat atau dikumpulkan langsung dari responden ke data responder, data yang memenuhi baik dalam maupun di luar organisasi dan tertentu selain. Lalu ada bagian berikutnya adalah penulisan artikel ilmiah. Sebelum menuliskan artikel ilmiah, hal yang pertama adalah abstrak. Abstrak adalah ringkasan singkat dari artikel penelitian. Umumnya terdiri dari satu paragraf, 6 atau sampai 7 kalimat, 150 atau 250 kata. Adapun format abstrak secara umum ada general background, ini adalah latar belakang, perkenalan bidang apa yang kita kerjakan, lalu kesenjangan pengetahuan, apa yang sudah diketahui, apa yang belum diketahui. Lalu disinilah kita tunjukkan dari pendekatan eksperimen umum, jawaban atas pertanyaan yang baru saja kita ajukan di bagian tadi, kesenjangan pengetahuan. Lalu ada bagian pendekatan result dan hasil eksperimen, memberikan deskripsi tinggi tentang metode dan hasil kepentingan terpenting kita, bagaimana kita sampai pada kesimpulan yang dan bagian. Lalu ada aplikasi, jelaskan bagaimana temuan
bisa mempengaruhi pemahaman kita tentang bidang relevan atau implikasinya untuk di masa yang datang. Lalu ada introduction, pendahuluan. Ini memberi pembaca latar belakang yang diperlukan untuk memahami makalah kita. Lalu ada status pengetahuan di bidang kita apa, ada pertanyaan motivasi penelitian kita serta signifikasinya, lalu ya mengarah pembaca ke area subjek umum, ke topik pendidikan tertentu. Lalu bagaimana kita berusaha menjawab pertanyaan, metode, lalu dan temuan utama dari penelitian ini. Formatnya secara umum ada seperti ini, terbelakang umum, ada terus ada knowledge gap, di sini kita terakhir adalah ringkas dengan singkat metode dan temuan kita. Lalu metode penelitian. Tujuan dari metode penelitian adalah untuk menjelaskan bagaimana pertanyaan atau kesenjangan pengetahuan yang diajukan di pendahuluan dijawab di bagian hasil. Tidak semua pembaca akan tertarik dengan informasi ini. Tips dalam penelitian metode penelitian. Buat sub-sub, mengatur konten seperti yang dibutuhkan pada bagian hasil. Lalu Anda tulis bagian hasil terlebih dahulu, lalu diikuti urutan subbab hasil saat menulis. Ada struktur paralel yang akan memudahkan membaca untuk menemukan informasi sesuai dua bagian. Berikan detail penting hanya pada bagian yang dilakukan bagi pembaca untuk meniru eksperimen yang disajikan. Kita juga dapat mengutip makalah dan metode standar, tetapi modifikasi atau perubahan apa yang harus kita nyatakan dengan jelas. Dari kalimat kami melakukan, penulis melakukan, namun kita harus menulis kalimat pasif. Sampel diproses dengan protokol ekstraksi DNA standar seperti itu. Lalu buat kesimpulan. Data dan kesimpulan yang diambil dijelaskan dengan jelas tanpa ada spekulasi. Data disajikan dalam alur natif tanpa ada lompatan logik. Narasi dibangun jadi pesan yang dibawa pulang. Secara umum atau ringkasannya, tahap-tahapnya adalah pertama seperti mengidentifikasi masalah, penelusuran data, rancangan penelitian, kumpulan data, pengolahan data, menyimpulkan hasil. Lalu pada bagian selanjutnya ada proses review paper. Ini ada beberapa komen kalau di conference. Ada yang diterima, accepted, ada yang maju revisi, direvisi, ada yang tidak untuk dipublikasi. Dari contoh dari triple E, ya kategori baik, good, bagus original, bagus topik, yang bagus, presentasi bagus. Ada yang revisi, ada yang tidak. Ada juga review form. Ada reviewnya itu yang memang expert, high, medium, low. Terus tentang kualitas artikelnya, bagaimana originalitasnya, apakah itu educate, sama topiknya bagaimana, bagus atau bagaimana tekniknya, seperti berikut presentasinya juga, aturan juga, hingga ke arti akhirnya terima. Kalau misalkan hasil reviewnya itu tolak, kita harus menyikapi berarti paper tidak berkualitas. Bersifat terbuka bahwa komentar reviewer adalah masukan juga untuk kita dari kolega untuk paper yang berkualitas. Coba cari jurnal atau komparasi lain yang sesuai. Baiki paper tersebut. Kuncinya menganggap input dari reviewer adalah masukan untuk penelitian kita yang lebih baik lagi. Revisi, paper diperbaiki, menjawab komentar, memperbaikan minor, atau apa yang dapat ditambahkan. Terus selanjutnya ada etika penulisan.
Kita harus menghindari plagiasi, mengutip kalimat tanpa referensi, menggunakan data tanpa referensi, menggunakan ide tanpa referensi, klasifikasi data, mengubah data, motif. Dan itu juga harus jujur, kerja keras. Cara menghindari plagiat, perlu banyak membaca paper ya. Dikasih material yang digunakan, material belum terpublish, minta izin dulu sama asli. Itu juga teknik pada para asli dari plagiarisme. Dalam penulisan karya ilmiah perlu melakukan cara ini, atau juga dengan mengecek dengan link website, gateway, scan my essay, custom writing, tag tracker, lalu menghindari jurnal predator. Secara umum ciri-ciri predator jurnal, nama jurnal tidak jurnal tersebut. Publisher jurnal mengirim email permintaan pada unqualified review, mengklaim dirinya sebagai leading publisher padahal bukan. Publisher mengcopy website dari jurnal-jurnal lainnya. Atau bisa dicek dan juga dengan web link slide berikut ini. Lalu bagian terakhir adalah studi kasus. Ini adalah contoh paper yang dikompilasi oleh Ica 2020 dengan judul Sequence Vector untuk model kalimat analogistis. Ini dia komenan dari beberapa reviewer. Ini menyatakan medium, originalnya bagus, kalian kan terima. Setelah berikut saja review dari saya. Apabila ada mohon maaf, ada kekurangan, suara berisik karena masalah di pinggir jalan. Sekian dari saya, terima kasih.